Nah baru nanti tanggal 30 ini saya ketemu dokter kemo, nggak tahu mau masih di kemo lagi atau memang harus diangkat. Mudah-mudahan sih kalau saya cepat-cepat diangkat aja kalau memang udah harus bisa diangkat. Iya. Jadi payudaranya masih bertahan, cuman diambil benjolannya aja. Gitu. Jadi kalau ini kan setelah kena penyakit ini sudah tahu begitu bahwa ini juga ada genetisnya, bahwa genetis. orang tua juga pernah mengalami, saudara-saudara kandung juga ada yang mengalami begitu ya. Ini sejauh mana ini membuat kekhawatiran sama? Pasti sangat khawatir saya sama keluarga besar saya. Ya, Ya cuman apa ya? Saya selalu memberikan ke anak-anak hati-hati karena cancer itu semua sebetulnya bibit cancer di dalam manusia itu katanya ada. Iya, ada, betul. Cuman tergantung aktif atau enggaknya ya, kembali lagi ke diri kita ya. Mungkin saya yang kepilih karena mungkin hidup saya nggak teratur ya. Saya syuting, pulang pagi, pulang makan juga nggak teratur. Terus kadang-kadang makan seadanya, ini apa. Nah saya tanamkan ke anak-anak saya, hati-hati memberi makan ke anak-anak. Terus kamu sendiri juga sehat itu, karena sehat itu mahal banget. Gitu. Sehat itu mahal. Jadi ya paling ya di dalam doa yang paling penting itu doa kita itu ya Allah, udahlah sehatkan keluarga saya, keluarga besar saya, jagalah keluarga besar saya, udah cukup ke saya aja lah. Gitu. Kalau untuk anak turun saya, keluarga besar saya udah cukup disehatkan aja. Gitu. Iya, tapi kan begini ya, dari kisah-kisah yang dialami oleh orang tua maupun saudara-saudara tadi, apakah ada kira-kira menjadi satu kesimpulan sama Mami itu apa yang harus dihindari dan apa yang harus diupayakan untuk dikonsumsi? Ada? Ya kalau makanan susah ya, kita kan nggak ngawasin makannya apa sih. Makanan sekarang kan kita nggak bisa, kalau kita masak sendiri kan kita bisa masak sendiri itu bumbunya harus begini begini harus dihindari yang ini. Kalau kita pesen makanan di luar kan kita nggak ngerti masaknya bagaimana kan. Nah sekarang anak-anak kan modernnya makannya udah di luar kayak gitu. Semua. Ya cuman bisa nasihatin kalau aku nggak bisa ngawasin anak-anak ya, nggak, karena aku juga nggak kumpul anak-anak karena anak-anak kan disuruh semua. Jadi ya apalagi kan di keluarga kita ada bibit-bibit kayak gini yang udah jelas kayak gitu ya, cuman itu aja. Terus stres yang paling utama itu stres. Wah stres itu yang memicu semua penyakit itu dari pikiran, dari stres. Ya, jadi saudaraku, sahabatku, para agen perubahan, dari Mami Nuning ini kita mendapat satu pembelajaran, yaitu semua tubuh kita sebenarnya memiliki bibit-bibit sel kanker. Tetapi ini bisa berkembang dan bisa juga tidak berkembang, tergantung kepada kondisi faktor-faktor yang ada dalam kehidupan kita. Faktor pertama itu dari makanan ya, makanan. Kedua faktor stres. Jadi terlalu banyak juga beban pikiran ini akan memacu munculnya sel kanker. Kemudian ada juga lingkungan yang sekarang ini kan sudah terlalu banyak radiasi gitu ya. Jadi memang tinggal terutama di kota besar itu bukanlah hal yang gampang. Ya perlu juga kita harus ada rileks untuk mencari udara dan lingkungan air minum yang segar, yang masih belum tercemar oleh polusi udara. Tapi yang faktor yang tadi yang sangat luar biasa ya, Mami Nun ya, yaitu faktor stres ya. Sekarang stres itu paling penting. Sekarang kita itu divonis waktu saat aku didiagnosa kena kanker, divonis gitu. Yang pertama kali kena itu mental saya, psikis saya yang pernah kayak nggak mau nerima gitu. Nggak mungkin, ini udah dokter yang ngomong dan udah ada bukti 12 pemeriksaan itu masih kadang-kadang masih apa iya sih tapi ya kembali lagi bahwa mental itu tadi psikis kita yang kena. Nah kita yang makanya yang pertama kali kita jalani harus
awalnya itu kita harus bisa nerima dulu gitu. Iya, Itu yang nerima ya, harus nerima. Nerima ini memang pemberian gitu loh, yang harus kita terima. Bukannya kita terima tapi kita pasrah, tetap kita lawan cancer itu. Iya. Nggak boleh kita terima gitu aja. Kita tetap ikhtiar, kita tetap berobat. Iya, betul. Dan kita belajar untuk bisa nerima itu, belajar untuk ikhlas itu yang paling sulit sekali, orang menerima keikhlasan, orang menerima kepasrahan. Tapi paling nggak kita belajar gitu. Manusiawi kalau saya masih kadang-kadang di rumah juga, karena moodnya orang cancer itu kan naik turun gitu. Jadi kadang-kadang saya nangis, kadang-kadang saya berontak. Tapi kembali lagi bahwa saya punya Tuhan, saya punya Allah. Saya kembali lagi ke sana, ya Allah kuatkan saya. Iya. Mami Nunung, selama di dalam perjalanan karir ini gitu ya, tentu banyak juga faktor-faktor stres ya. Oh iya, pasti stres. Karena stresnya itu stres karena waktu ya. Orang hidup di dunia entertain kayak di lokasi syuting, waktunya mestinya udah waktunya tidur, kita masih cuap-cuap. Ini udah waktunya mesti istirahat, kita masih kan nggak bisa ditentukan jamnya kan kadang-kadang. Nah itu terus kan makan juga nggak kepikiran, kadang apa, stres, pasti stres gitu. Dan itulah yang sering membuat atau menggoda para public figure ataupun entertain ini menjadi mengkonsumsi obat-obat tertentu, ya begitu ya. Nggak semuanya sih, orang bodoh aja ya. Contohnya saya lah ya. Gitu. Dulu saya diiming-imingin gitu, makanya ini kalau kita bicara masalah obat-obatan, masalah narkoba itu jangan coba-coba deh. Mau diiming-imingin kayak apapun katanya untuk menambah stamina kuat, untuk menambah itu bohong semuanya. Pokoknya jangan coba-coba. Narkoba nggak bisa untuk dicoba-coba. Kalau dicoba kebablasan. Karena narkoba cuma ada 2 pilihan. Kalau nggak ketangkep polisi ya mati. Udah jelas, ya kan? Emang orang yang mencoba, kalau katakan misalnya awal-awal sampai dia berkali-kali mencoba, emang apa ada efek yang membuat kita segar? Nggak ada apa-apanya. Seperti orang gila aja, semua serba berantakan, semua serba nggak tertata. Yang tadinya aku disiplin jadi nggak disiplin, terus rumah tanggaku tadinya yang adem ayem jadi berantakan, yang nggak karu-karuan. Udah kata cerai itu udah kayak makan sambal, makan nasi tiap hari. Bangun tidur ngomongnya cerai, mau tidur ngomongnya cerai. Udah rumah tangga juga udah nggak bisa tentrem, nggak bisa ayem, udah nggak ada yang baik, nggak ada. Udahlah, untuk berteman juga nggak bagus. Adanya pikirannya cuma negatif aja ke orang, nggak pernah positif gitu loh. Terus loyo juga pasti, mana katanya stamina tapi tetap aja loyo. Kita masih malah minum obat stamina yang buat biar seger gitu. Terus nggak ada. Jadi sama sekali ini tidak ada manfaat, biarpun dosis kecil ya. Nggak ada manfaat pun. Tapi banyak orang yang kena gitu ya. Ya itulah bodohnya kita aja. Makanya kalau yang kena narkoba cepet sadarlah gitu. Karena nggak ada manfaatnya kok. Ujung-ujungnya juga udah nggak bagus semua. Jadi kan begini, ini kan banyak juga tadi tuh ya, orang-orang atau anak-anak sekolah yang banyak dipengaruhi oleh tadi narkoba-narkoba ini. Mami kasih nasihat dong, apa kira-kira apa intinya pesan-pesan kepada anak-anak yang masih muda-muda ini? Ya kalau untuk yang masih muda-muda kan ini rentan ya, rentan banget dengan pergaulan aja. Jadi orang tua memang harus benar-benar ekstra ketat untuk mengawasi anak-anaknya. Ada perubahan-perubahan nggak gitu. Jadi sesibuk-sibuk apapun orang tua kadang-kadang kan anak itu nggak kekontrol gitu. Jadi sekarang kan orang yang ditawarin itu yang masih muda-muda kayak gitu ya, buat saya ya kembali lagi ke orang tua aja. Orang tua harus ekstra ketat nih buat anak-anaknya gitu. Dan udahlah, stop lah. Orang tua harus akrab dengan anak lah gitu ya, sehingga mereka juga bisa mengeluarkan unek-uneknya. Kalau saya ini malah dapat ancaman dari anak-anak saya. Anak-anak saya bilang kalau mama sama bapak masih melakukan hal-hal yang masih narkoba-narkobaan, ya udah anak-anak terjun semua, ngikutin jejak mamanya. Aduh, jangan deh, aku bisa ancaman. Aduh, aku bisa bunuh diri aku. Justru anak-anak saya yang ngancam saya.
Tapi ngomong-ngomong, anaknya ada berapa itu ya? Anak saya ada 4. Ada 4 ya? Ada nggak yang mengikuti karir di dunia entertain? Nggak ada ya? Karena kalau komedi itu susah ya. Banyak banget anak komedian yang anaknya nggak bisa jadi komedian, tapi banyak banget yang ibunya penyanyi, bapaknya penyanyi, anaknya jadi penyanyi itu banyak banget ya. Musisi, bapak ibunya musisi, tapi anaknya jadi musisi. Tapi kalau komedian tuh susah banget, karena komedian tuh nggak ada sekolahnya. Satu-satunya sekolah yang nggak ada ya cuman komedian. Iya kan? Kalau sekolah nyanyi, sekolah tari, sekolah apa kan ada semua. Cuman komedian aja yang nggak ada sekolahnya. Karena memang komedian itu nggak bisa apa ya? Nggak bisa dipelajari. Ya? Iya, itu memang anugerah yang luar biasa itu komedian itu. Iya betul. Jadi nggak ada anak-anak nggak ada yang mengikuti jejaknya gitu, nggak ada ya. Oke, jadi sekarang gini, kan sudah katakanlah sudah begitu lama di dunia entertain komedi ini ya. Kira-kira kalau ke depan apa? Bagaimana? Katakan masih ada plan-plan yang ngalir aja. Pokoknya sekarang kita fokus ke kesehatan dulu. Karena selama kita punya duit banyak, kalau nggak sehat ya buat apa gitu kan. Jadi kita sehat, kalau kita sehat kita bisa beraktivitas gitu. Jadi fokus ke kesehatan ya, walaupun fokus ke kesehatan itu juga nggak harus meninggalkan pekerjaan gitu. Karena pekerjaan itu juga obat buat saya. Untuk saya ya gitu. Jadi selama saya kemo itu saya masih bekerja, saya masih datang kemana-mana, masih off air, keluar kota, masih off air kemana-mana masih. Sekarang juga begitu ya? Masih. Ya alhamdulillah. Karena saya pikir bahwa yang sakit ini kan badan saya, yang ada di badan saya. Tapi kan jiwa saya nggak sakit. Luar biasa. Jiwa saya nggak sakit, jadi jiwa saya harus sehat gitu loh. Kalau jiwa saya sehat kan itu juga obat juga buat kita. Iya betul. Obat kan. Iya betul. Gitu. Tapi begini, di dalam melaksanakan tugas-tugas ataupun kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu ya. Biasanya kan orang kalau sudah di atas usia 40 tahun itu sudah mengkonsumsi vitamin-vitamin tertentu atau tertentu bagaimana? Vitamin pasti. Saya masih mengkonsumsi vitamin dan makanan juga udah mulai dijaga, nggak sembarangan. Apalagi sekarang lagi sakit kayak gini kan harus bener-bener ekstra ketat ya. Bukannya nggak boleh makan apa-apa sama dokter boleh, tapi ya banyak harus dikurangin gitu. Terus cuman kalau untuk pekerjaan, dokter menyarankan bahwa saya bilang, dok, saya ini dapat pekerjaan loh dok. Pada saat saya kemo itu saya ada kerjaan, gimana dok? Dokter bilang bahwa kerja aja Nunung, jalan. Banyak kok sekarang orang yang kemo kerja. Iya. Gitu. Jadi kemo itu memang sakit banget, sakitnya makanya kita alihkan hal yang positif-positif. Apa kerja? Kalau lagi nggak ada kerjaan di rumah masak, bercanda, apa gini. Udah pokoknya nyari pengalihan untuk ngilangin rasa sakit aja. Dan itu bisa saya lakukan. Iya. Emang kalau yang dirasakan gitu habis melakukan atau menjalani kemo ini, itu sakit sekali. Dan apa ya macam-macam ya. Ada yang mual-mual sampai, kalau seperti kakak saya dulu mual-mual sampai 10 hari sampai nggak karena. Cuman waktu itu aduh paling saya nanti juga ngalamin mual. Tapi ternyata alhamdulillah saya nggak ngalamin mual sama sekali. Cuman tulang saya yang diajar di tulang. Rasa sakit di tulang. Waduh, itu udah tulang tuh rasanya kayak mau keluar dari sakit semua, tulang semua di sendi-sendi sakit semua. Diobatin tapi kemo itu memang kuat sekali obatnya. Kemo keras banget, nggak ada yang ngelawan obat-obatnya. Ya tapi kan hilang dengan sendirinya. Itu cuma berapa hari gitu, 4 sampai 5 hari. Udah setelah kesananya ya baik-baik aja, nggak apa-apa. Jadi interval kemo untuk Mami Nunung ini berapa hari nih? 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. 3 minggu sekali saya kemo. Berarti 1 minggu itu. 1 minggu sampai 2 minggu itu udah bergelut dengan. Tapi alhamdulillah. Ini baru 8 hari saya kemo, 8 hari yang lalu. Tuh, ini sebetulnya juga masih ada yang masih sakit-sakitnya, cuman ya enggak. Ya lebih baik dibawakan ya semangatnya gitu ya. Memang semangat juga bisa mengurangi rasa sakit. Iya, karena memang orang sakit itu sebetulnya kalau dokter itu kan memang secara medis ya. Tapi kan yang hal pertama orang sakit itu yang ngobatin itu ya diri kita sendiri dulu gitu loh. Diri kita sendiri dulu. Ngapain kita ke dokter kalau diri kita nggak mau sembuh? Kita masih ngelawan, masih ini apa-apa nggak percaya sama dokter ya kan? Kalau diri kita sendiri bisa ngobatin diri kita sendiri, ya akhirnya apa yang disarankan dokter, apa yang dokter katakan, apa yang kita jalanin, ya udah.
Karena memang cancer itu nggak bisa didiamkan, harus dilawan dengan medis. Oh Iya. ya, saya kira apa yang dijelaskan sama Mami Nunung tadi itu merupakan suatu pembelajaran ya. Karena sekarang ini jumlah warga Indonesia yang mengalami penyakit yang serupa ini tidak sedikit. Luar biasa sekarang Luar angkanya. biasa, banyak banget. Dan memang apabila penyakit ini tidak bisa ditangani dengan cepat, maka taruhannya adalah kita akan kehilangan orang yang kita kasihi. Nah, begitu. Makanya Iya. jangan ditunda. Ya, biasanya orang kan kadang-kadang yang seperti awalnya saya juga tuh alhamdulillahnya saya masih ketemunya masih stadium dini, masih Iya. dini banget, masih 2B ya beberapa masih dini terus. Nah, makanya kalau ada gejala-gejala yang mencurigakan buat semuanya gitu, cepat-cepat aja ke dokter, jangan bawa ini bukan ini apa, jadi ngelawan sendiri itu nggak bagus gitu loh. Akhirnya nanti tiba-tiba udah stadium berapa, udah ketemunya udah stadium berapa, itu kan menyusahkan diri kita sendiri gitu kan. Oke, ini yang terakhir, Mami. Ya. Saya jujur saja, saya sangat senang dengan dunia entertain atau terutama komedi ini. Bagaimana ya caranya supaya bisa nimbrung ke dalam? Biasanya gimana jalan ceritanya nih? Dicoba dulu. Jadi bintang tamu sekali-sekali. Sekarang kan dokter-dokter banyak banget yang jadi bintang tamu di komedi, kayak Dokter Boyke itu udah lucu tuh. Karena dia sering jadi bintang tamu di komedi-komedi gitu. Sampai diperankan Andre Taulani jadi Dokter Coike itu karena Dokter Boyke itu juga karena gitu harus susah kalau untuk. Karena ya kembali lagi bahwa melawak itu nggak mudah, itu pekerjaan yang paling langka deh, paling susah. Karena nggak ada sekolahnya, memang udah di jiwa kita udah ada bibit-bibit lucu gitu. Kalau nggak gitu nggak. Iya. Jadi kepada sahabat-sahabatku, kalau Anda ada di antara Anda yang ingin menjadi komedian, sebagusnya punya teman dulu para komedian itu, kemudian sekali nimbrung, ikut di sana, lihat. Maka sering-sering saya diundang ke sini. Oke, betul. Ya, lama-lama nanti kita akan ikut ke sana gitu ya. Diundang ke sana jadi dah ini. Iya. Baik, Mami Nunung. Ternyata di antara pemirsa ada yang bertanya. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana motivasi semangat sekarang untuk melawan penyakit kanker yang ada sama Mami sekarang? Ya berpikir positif aja, yaitu tadi menerima dulu, kita menerima dulu gitu. Iya ya. Kita menerima dulu, menerima bukan arti kita pasrah, menerima tetap kita lawan kanker itu. Kalau kita udah bisa menerima itu, ya akhirnya kan kita kepengin sehat kan, karena kita kepengin sehat gitu loh. Ya udah, itu terus kita belajar aja, kita belajar pasrah, kita belajar untuk ikhlas. Karena memang semua itu sebetulnya ada obatnya. Kalau kita ngikutin ya, kalau kita ngikutin. Nah, yang pertama kita semangat aja. Bisa menerima diri bisa sendiri. Menerima diri. Iya. Oke, ada pertanyaan yang kedua itu ya. Bagaimana caranya dulu bisa move on betul sama sekali meninggalkan dunia yang ada obat-obatan narkoba itu? Ya, siapa sih orang yang mau ditangkap polisi? Ditangkap polisi, direhab 9 bulan, nggak ada pekerjaan. Sedangkan saya punya tanggung jawab keluarga yang begitu besar dan saya harus bekerja. Ini nggak bisa. Dan ini kebodohan banget yang saya lakukan gitu. Iya, luar biasa ya, kebodohan luar biasa. Kebodohan yang sangat luar biasa. Makanya saya nggak mau mengulangi yang kedua kali. Dan sekarang, apalagi saya sekarang dikasih sakit kayak begini. Iya kan, masih kan saya masih ditegur sama Allah. Berarti Allah masih cinta sama saya. Gitu. Jadi itu move on-nya ya. Iya, pekerjaan ini pekerjaan bodoh. Pekerjaan ya, narkoba itu jangan coba. Ditinggalkan. Begitulah. Dan ada satu mengucapkan selamat, bersemangat, menjaga kesehatan. Semoga Mami Nunung tetap sehat dan tetap bersemangat. Amin. Terima kasih buat penonton semuanya. Doakan saja buat saya bisa melewati ini semuanya. Dan ini buat pejuang kanker ya yang ada di sana semua. Semangat, kita lawan kanker. Begitulah sahabatku, dimanapun Anda berada, kiranya
Nasihat dan juga pesan-pesan daripada Mami Nunung ini menginspirasi kita semuanya sehingga kita bisa hidup lebih bijak dan bisa lebih sehat. Soal karir, nanti kita tunggu bagaimana nanti proses dan juga mengalir di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya Sortaman Saragi, salam agen perubahan, tetap semangat.